Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Baik kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi untuk project yang kemarin. Ini selanjutnya kita perbaiki untuk power supply yang apa ya mereknya ini? Ini mereknya di sini nggak kelihatan tapi. Oke. Dengan daya 1400 watt titanium ini berarti dia sudah pakai sistem PFC. Oke, langsung aja kita coba bongkar karena ini sudah saya cek itu kerusakannya seperti screen putus, jadi nggak ada tegangan yang masuk sama sekali, jadi nggak kerasa ada beban sama sekali. Oke, ini power supply-nya tuh masih segel. Ini kita buka aja. Oke, ini isi power supply-nya. Sekilas hampir mirip dengan merek Delta, cuma yang ini lebih minim data. Oke, jadi data yang ada di power supply ini sangat minim. Oke, bahkan ini tiap-tiap partnya itu enggak ada keterangannya. Oke, lanjut aja kita buka. Oke, jadi ini dia power supply-nya. Oke, jadi ini kalau bentuk fisiknya sih memang mirip banget sama Delta DPS 1800. Oke, ini kerusakan pada fuse. Oke, kita coba cek. Biasanya kalau fuse rusak itu ada kerusakan pada MOSFET-nya. Nah, cuma sebelumnya saya juga pernah bongkar power supply dengan tipe yang sama seperti ini. Itu MOSFET-nya short tapi dia nggak putus diodanya, screen-nya nggak putus. Oke, kita coba cek aja kira-kira apa penyebab putusnya fuse ini. Oke, ini fuse-nya memang putus. Bagian primer aman ini. Oke, kita coba cek ini untuk dioda kiproknya. Baik. Oke, dioda kiprok aman. Nah, ini bagian DC-nya, bagian DC setelah dioda kiprok dia ada short circuit. Oke, shortnya itu pada bagian mana? Karena pada bagian DC primernya kita perlu curiga pada bagian sirkuit PFC-nya. Oke. Oke, ini terindikasi ada yang short. Baik. Ini aman.
Oke, jadi yang short itu sepertinya ini. Oke, ini akan saya coba angkat dulu kaki dari dioda ini. Ini sepertinya dioda. Jadi ini akan saya angkat dulu. Kira-kira apa penyebabnya dari dioda ini? Oke, akan saya angkat dulu. Nah, oke kawan, jadi dari ketiga dioda yang saya angkat ini ternyata ada dua dioda yang short ini. Oke, jadi ini yang short dan ini juga yang short. Endi yo? Nah, ini short dan ini yang short. Sedangkan ini aman. Oke, yang ini aman, nggak ada short sama sekali. Nah, kalau kita cek jalurnya, ini jalurnya pun sudah aman. Oke, jadi sudah nggak ada short. Kita coba cek di bagian DC nya. Oke, ini sudah aman. Ini hanya shortnya elko. Oke, artinya sudah aman. Jadi tersangkanya itu ada pada dua dioda ini. Oke, akan saya coba cek dulu untuk dataset diodanya dan akan saya coba carikan dioda yang sesuai. Kita pasangkan, lalu kita coba nyalakan apakah power supply ini mau nyala normal kembali atau tidak. Oke, akan saya coba carikan dulu untuk diodanya. Nah, oke kawan, jadi ini diodanya sudah saya ganti. Ini dioda dengan tipe yang sama, STTH 8R60. Jadi ini 8 ampere 600 volt. Oke, ini akan saya pasangkan dulu untuk supply-nya. Ini kita pasangkan melewati fuse, karena fuse-nya putus belum kita ganti, jadi kita pasangkan kabelnya di setelah fuse-nya saja. Oke, ini sudah kita pasangkan. Baik, pastikan ini bersih, nggak ada pengotor yang bersifat konduktif. Oke, ini saatnya kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya tegangan sudah masuk. Biasanya sih itu keadaan standby, kipas itu nyala begitu, cuma ini kenapa nggak nyala. Oke, kita coba untuk cek tegangannya. Oke, kita cek tegangan di kapasitor apa sudah masuk. Oke, jadi tegangan ke kapasitor utama itu belum masuk masih. Nah, biasanya keadaan seperti ini masih power supply-nya tuh protect. Jadi tegangan itu nggak sampai masuk ke bagian penyearah dan bagian primer lah istilahnya. Nah, oke, jadi perlu kita lakukan pengecekan lagi, kira-kira bagian mana lagi yang masih ada kerusakan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini tadi setelah saya coba teliti lagi, ternyata masih ada bagian yang mengalami short circuit. Oke, tadi kita coba tetap aja langsung trip, tidak mau start. Ternyata ini di sini ini ada kapasitor yang short. Oke. Jadi ini isinya elko, tapi dia kondisinya short. Oke, ini kalau saya pelajari arah dari kapasitor ini, dia itu menuju ke bagian ini. Nah, menuju ke sini. Nah, ini kalau diurutkan lagi dari sini, dia tuh arahnya ke sini, ke bagian power supply primernya, power supply standby-nya. Oke, jadi ini akan saya coba buka dulu power supply standby-nya. Ini akan saya angkat.
Kalau misalkan ini diangkat shortnya selesai, berarti ada masalah di modul switching yang di sini. Kalau misalkan tetap, berarti trouble-nya ada di bagian sini. Oke, jadi seperti itu. Ini kita coba bongkar aja dulu. Nah, oke kawan, jadi power supply ini setelah saya coba cari dan teliti untuk bagian yang short di elko yang sini, itu ternyata penyebabnya adalah ada satu buah MOSFET switchingnya yang mengalami short. Oke, jadi ini MOSFET yang short. Oke, yang lainnya itu aman. Nah, oke. Nah, ini kalau kita cek di elko yang sini, ini sudah nggak ada short. Oke, ini jadi sudah aman, nggak ada short circuit. Nah, oke. Selanjutnya kita perlu melakukan penggantian pada MOSFET ini dengan seri 23NM60ND. Oke, cuma yang jadi pertanyaan itu gimana cara nempelkan MOSFET ke pendingin ini. Ini seperti dilem. Padahal ini hanya seperti thermal paste. Nah, ini waduh wes luput nih. Jadi ini akan saya cari cara dulu, cara menempelkan MOSFET-nya ini, apakah dipanasin atau gimana, atau nanti kalau sudah mentok pikiran kita ya mau nggak mau dibaut aja, jadi biar nggak terlalu banyak makan pikiran. Oke, jadi ini akan saya carikan dulu MOSFET yang sesuai atau setidaknya mendekati lah 23NM60, artinya 23 ampere 600 volt. Oke, akan saya coba carikan dulu untuk MOSFET penggantinya, baru nanti kita coba. Nah, untuk rangkaian drivernya, oke, karena MOSFET ini di driver menggunakan trafo, ini trafo GDT ini ada yang ada 2 pieces. Nah, jadi saya rasa untuk rangkaian drivernya di sini ini nggak akan terjadi kerusakan. Biasanya sih nggak rusak, kecuali kalau MOSFET yang langsung di driver menggunakan IC, seperti pada kasus power supply yang sebelumnya, yang itu IC yang ada di sana itu, yang saya cek IC-nya short. Nah, itu karena IC-nya langsung ngedrive MOSFET tanpa ada trafo GDT seperti ini. Oke, jadi akan saya coba ganti dulu untuk MOSFET-nya, baru nanti kita lanjutkan videonya. Oke, kita tunggu gimana hasilnya. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya sudah saya ganti MOSFET-nya. MOSFET-nya speknya sih agak kecil dikit, tapi ini pakai MOSFET 20N60. Oke, saya rasa masih sanggup lah untuk ngimbangin yang lainnya. Baik, ini sudah kita pasang semua modul power supply yang di sini juga sudah saya pasang untuk supply standby-nya. Oke, ini akan kita coba nyalakan. Oke, wah ini lepas ini. Ini kita coba nyalakan dulu, kira-kira mau nyala apa enggak. Oke, ini akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kipasnya udah nyala. Kipas sudah nyala dan lampu ini kedip-kedip. Baik, sepertinya sudah nyala. Ini akan saya pasangkan dulu untuk card controlnya. Oke, ini masih ada tegangan padahal sudah saya matikan. Oke, kita coba pasangkan untuk card controlnya.
Baik, ini sudah kita pasangkan. Oke, posisi gini dulu. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, MOSFET-nya dia meledak lagi. Ya, tetap yang ini. Masih terheran-heran, saya masih kaget. Cuma kipas tadi apa itu namanya, terdengar nyala cukup running. Sepertinya power supply sudah mulai start atau sudah mulai nyala. Cuma kemungkinan di bagian sini ini ada yang short, sehingga power supply mengalami overcurrent. Cuma biasanya kalau overcurrent sih harusnya power supply-nya standby, protect, tidak sampai meledak seperti ini. Oke, jadi akan saya coba ganti dulu MOSFET-nya ini dengan seri yang lain, dan juga kita coba cek untuk rangkaian yang lain. Padahal tadi aman-aman saja. Ketika sudah mau di start pakai alat ini ternyata meledak. Oke, akan saya coba koreksi dulu dan akan saya ganti partnya. Nah, oke kawan, jadi ini power supply-nya itu memang pas saya tes itu ada konslet di bagian sekunder sini. Nah, oke, ini untuk dioda-diodanya, dioda, kapasitor dan resistor yang ada di bagian penyearah sini. Ini sudah saya kasih zat kontras, jadi nanti terlihat bagian mana yang short itu bisa teridentifikasi. Oke, ini kan terlihat masih putih semua. Oke, coba ini kita nyalakan. Oke, ini akan saya injek dengan tegangan kecil 5 volt mungkin, karena tegangan output power supply ini kan 12 volt, jadi harusnya diberi tegangan 3 volt aman. Oke, ini negatif. Oke, yang ini negatif. Ya, yang ini negatif, yang ini positif. Oke. Nah, itu terlihat. Nah, jadi itu terlihat satu buah MOSFET yang bening. Nah, artinya pada saat tadi kita suntik, MOSFET yang satu itu dia panasnya berlebih. Nah, panasnya berlebih akibatnya dia akan lapisan songkanya dia akan melebur. Nah, jadi terlihat mana yang short. Oke, jadi hanya satu MOSFET itu aja. Oke, jadi ini akan saya angkat dulu. Pekerjaannya sih agak sulit ini kayaknya, ngangkat ini. Ya, karena kita harus ngangkat solderan yang benar-benar tebel ini. Oke, dan juga ini. Baik, kita coba lakukan aja apakah bisa dengan solder yang hanya 60 watt. Oke, yang jelas yang nanti akan kita ganti MOSFET-nya yang ini. Nah, ini akan kita ganti. Oke, ya apa ini cara ngangkatnya ini? Wis. Oke, akan saya skip dulu karena untuk pengangkatannya ini lumayan menyulitkan. Jadi nanti teman-teman taunya pas sudah dibongkar aja. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya buka untuk MOSFET-nya. Nah, MOSFET-nya saya buka dengan cara seperti ini karena membuka plat ini tuh waduh sangat keras sekali. Jadi solder saya tuh nggak mampu, padahal saya sudah pakai solder bagong ini. Nah, ini pun masih nggak mampu guys, saking tebelnya
platnya ini dan di sini. Nah, ini aja tadi pada saat saya tes short. Nah, pada saat saya tes short, dia itu panas yang di sini itu langsung nyebar ke sini. Itu jadi penyebaran panasnya itu sangat bagus sekali. Padahal dia hanya nempel ke PCB, bukan ke plat seperti ini. Oke, baik, ini dia MOSFET-nya yang sudah saya angkat. Ini kita cek. Nah, ini dia short. Oke, jadi MOSFET-nya ini memang benar-benar short. Setelah MOSFET-nya kita angkat, ini kita cek dia sudah nggak ada short. Oke, ini sudah nggak ada short. Nah, sebetulnya kalaupun power supply ini akan dinyalakan, itu sudah nyala. Cuma saya kurang pas aja kalau MOSFET-nya ini nggak diganti, karena MOSFET-nya ini sudah speknya tuh melebihi ambang batas dari daya power supply-nya. Jadi ini saya cek datasetnya untuk MOSFET yang sekecil ini tuh tegangannya 75 volt, sedangkan arusnya 100 ampere. Oke, padahal power supply-nya ini berkisar nggak sampai 200 ampere lah, mungkin perkiraan 160-an ampere. Nah, dia pakai 4 MOSFET 100 ampere. Oke, jadi memang benar-benar real kapasitasnya. Oke, jadi memang produk Delta dia itu nggak main-main untuk produknya. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa power supply Delta yang ini dia itu mati pada saat power supply ini masih beberapa bulan nyala? Kemungkinan ini hanya beberapa bulan karena sangat bersih sekali di dalam itu, padahal kita bongkar itu masih segel ini tuh sangat bersih. Oke, jadi akan saya carikan dulu untuk MOSFET-nya ini, baru nanti kita lanjut videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply ini setelah saya ganti untuk MOSFET di bagian penyearahnya, dan untuk MOSFET yang di sini, ini saya ambilkan dari cabutan unit yang lain. Cuma dioda yang di sini ini masih tetap, nanti rencana ya saya ganti juga dengan unit yang cabutan. Oke, baik, ini saatnya untuk kita nyalakan. Semoga aja bisa nyala dan nggak meledak lagi seperti kemarin. Oke, cukup syok saya. Oke, baik, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kipasnya bahaya kira. Oke, baik, kita nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah nyala normal kembali. Itu tegangannya gak kelihatan ya. Oke, sudah keluar tegangan 12 volt normal. Oke, kipas sudah mulai standby karena tadi pas RPM-nya tinggi itu untuk starting aja. Oke, apakah ini fungsi? Oke, berfungsi tombolnya. Oke, sip. Jadi power supply ini sudah nyala normal kembali, tinggal kita ganti untuk dioda dan fuse-nya. Setelah itu baru kita rakit kembali, power supply-nya sudah nyala normal kembali. Oke, mantul. Nah, baik kawan, jadi ternyata power supply ini yang keadaannya sudah terlihat nyala normal itu ternyata masih ada trouble kawan. Jadi power supply ini masih ada trouble. Oke, ini kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kurang dincep nih guys. Oke, ini akan saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke.
Ini kan terlihat nyala normal. Nah, cuma power supply ini dia itu nyalanya bentar. Nah, bentar, lalu setelah itu dia standby. Seperti itu seterusnya. Oke. Ini kalau bisa kita lihat lampunya masih hijau. Udah kelihatan ya. Ya pokok ini hijau. Nggak begitu terang sih lampunya. Nah, ini. Nah, dia terindikasi fault. Kalau coba kita restart, dia bakalan nyala lagi. Nah, oke. Jadi demikian seterusnya. Semakin lama durasi nyalanya, dia akan semakin pendek. Nah, artinya power supply ini mengalami overheat, dimana keadaan power supply ini terlalu panas. Oke. Nah, yang terindikasi paling panas itu ada di sini. Ini pada MOSFET switchingnya dia itu sangat panas. Nah, oleh karenanya saya mencoba mencari untuk penyebab panasnya. Nah, ini sudah saya lumuri bahan untuk zat kontras kalau saya bilang. Nah, ternyata ada bagian yang paling cepat panas di sini, yaitu pada bagian IC PWM-nya. Nah, ini cuma ini yang panas bukan pada IC PWM-nya, melainkan pada daerah di sini, daerah di sekitar IC PWM-nya. Oke, jadi akan saya telusuri dulu kira-kira apa bagian yang panas lebih dahulu ini. Nah, ini jadi kelihatan yang mengkilat tuh daerah sini, bukan pada IC-nya. Nah, ini IC-nya kan hanya pojok sini yang mengkilat. Artinya dia panasnya di sini itu akibat dari luar sini. Kalau IC-nya yang menyebabkan panas, semua permukaan IC ini akan mengkilat. Nah, karena ini yang mengkilat hanya bagian sini, jadi yang trouble itu bagian di luarnya IC. Oke, jadi akan saya coba teliti dulu bagian tersebut, kira-kira bagian apanya, baru nanti kita cari untuk solusi penyelesaiannya. Oke, jadi ini untuk bagian driver MOSFET dia aman, bagian penyearah aman, ya begitu. Jadi bagian yang paling panas tuh ada di sini. Oke, jadi ini akan saya coba cari penyebabnya dulu, baru nanti kita lanjut videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah sempat nyala tadi power supply-nya, itu teridentifikasi bahwa yang panas tuh IC yang ini, IC dan resistor ini. Untuk kapasitor dioda dia aman. Nah, artinya yang rusak tuh jelas IC-nya. Kalau resistornya nggak mungkin rusak. Resistor ini panas karena dia kelebihan muatan, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi akan saya ganti dulu untuk IC yang panas ini. Mudah-mudahan ini sudah trouble terakhir untuk power supply ini. Udah capek lah ngadepin power supply ini. Oke, akan saya ganti dulu ini, lalu nanti kita coba nyalakan lagi, langsung kita cek thermal lagi semacam ini. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah IC-nya saya ganti untuk IC driver GDT-nya, dan itu sudah saya kasih zat kontras supaya nanti kalau ada kenaikan suhu kita bisa mantau. Oke, baik, ini akan saya coba nyalakan. Mudah-mudahan power supply-nya sudah teratasi. Oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah nyala, posisi standby. Kita coba on kan. Oke, ternyata tetap aja ketika power supply di on kan, IC tersebut overheat. IC dan resistor dia tetap overheat. Oke, agak
susah ini permasalahannya. Kemungkinan besar sih permasalahan ada di trafo GDT-nya. Kemungkinan dari saya bisa dari trafo GDT atau bisa dari driver IC-nya. Nah, itu kemungkinan dari saya. Cuma akan saya coba aja ganti untuk driver GDT-nya, karena riwayat dari power supply ini kan ada satu buah MOSFET yang short. Nah, kemungkinan MOSFET yang short tersebut bisa merusak trafo GDT-nya. Oke, akan saya coba dulu untuk ganti trafo GDT-nya. Kalau tetap ya sudahlah, wassalam gitu. Jadi ini sudah langkah terakhir, karena sudah terlalu capek, terlalu makan waktu untuk power supply ini. Nanti tarifnya pun kita nggak bisa tinggi, ya nggak tahulah, seikhlasnya usernya. Kalau rezekinya bagus ya mungkin agak banyak ngasihnya. Oke, akan saya coba ganti dulu untuk trafo GDT-nya. Jadi akan saya cari jalur yang berhubungan dengan IC driver yang overhead itu. Lalu akan saya ganti untuk trafo GDT-nya. Oke. Oke kawan. Jadi setelah saya teliti lagi, ternyata bukan kerusakan pada trafo GDT, tapi kerusakan pada transistor ini. Transistor ini dan resistor yang ada di bawahnya PCB ini. Oke, jadi transistor ini dia tuh short. Nah, ini, dan resistornya dia itu putus. Nah, resistornya tuh putus guys, jadi nggak bisa ngalirkan arus ke MOSFET, sehingga MOSFET switchingnya dia itu pincang, jadi jalan setengah. Oleh karenanya drivernya itu panas yang sebelah, karena dia bekerja sebelah, jadi nggak seimbang. Oke, jadi ini akan saya coba nyalakan. Mudah-mudahan sudah berhasil, tidak ada trouble lagi, biar tidak makan banyak waktu, biar cepat bisa menyelesaikan power supply yang lain, karena ini kita sudah benar-benar overload guys. Jadi kita juga sulit, nggak bisa cari teman untuk mengerjakan karena keterbatasan SDM-nya. Oke, baik, ini nggak bisa ya. Oke, ini untuk lampu indikator. Kita coba nyalakan. Oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah nyala lampu indikator kedip-kedip. Kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, switching utama sudah nyala. Ini 12 volt. Kita tunggu beberapa saat, apakah ini dia berasap lagi. Oke, kita tunggu aja apakah aman atau ada trouble bentar lagi. Oke, jadi driver GDT-nya dia itu tetap panas. Cuma kita nggak tahu penyebab panasnya itu karena apa. Oke, sejauh ini sudah kira-kira 1 menit, nggak sampai ya. Kita coba aja apakah mau bertahan agak lama. Oke, sepertinya sudah mau nyala agak lama ini.
Oke, jadi panasnya IC itu, IC drivernya saya intip barusan, dia itu tidak sampai mengeringkan fluknya. Jadi fluknya itu hanya nguap gitu aja, jadi kelihatan bening fluknya, nggak sampai kering. Kalau sampai kering berarti dia itu panasnya sudah melebihi 50 derajat Celcius seperti itu. Kalau dia hanya bening itu masih bisa ditolerir karena dia kerjanya cukup berat untuk mendrive trafo GDT. Karena saya lihat rangkaiannya, dia itu langsung ngedrive trafo, tidak ada transistor untuk driver trafo GDT-nya. Biasanya untuk rangkaian-rangkaian switching itu untuk mendrive trafo GDT itu ada MOSFET tersendiri. Nah, oke, ini RPM kipas sudah mulai naik, artinya tapi turun lagi, berarti power supply bisa dikatakan aman, tidak overheat lagi, dan ini sudah nyala sekitar 1 menit lebih. Nah, sebelumnya itu enggak sampai 1 menit nyalanya, dia sudah protect. Oke, berarti power supply ini sudah nyala normal kembali. Ya, kerusakannya memang agak lumayan banyak dan agak lumayan melelahkan, tapi ya itu memberi ilmu baru untuk saya pribadi. Jadi saya senang dengan hal-hal yang survive seperti ini, walaupun toh gajinya ya nggak seberapa lah kalau dibandingkan dengan waktu kerja dan susahnya mencari kerusakan itu nggak sebanding sebetulnya. Cuma karena ini memang tantangan bagi saya, ya harus diselesaikan. Oke, daripada bincang-bincang aja, ini saya rasa power supply sudah nyala normal karena ini sudah agak lumayan lama power supply-nya nggak standby, dia tetap nyala normal. Oke, mudah-mudahan power supply-nya. Nah, oke guys, setelah power supply ini kita rakit, lalu kita coba, ini sudah nyala normal. Nah, saatnya untuk kita uji beban. Oke, ini kita beban pakai kawat baja dengan beban 1 ohm. Oke, kita coba load. Oke, kok ngosos. Oke, sepertinya aman di beban. Ini kawatnya sampai panas. Oke, sepertinya power supply-nya sudah aman. Oke, kita coba diamkan dulu beberapa jam, kira-kira sudah normal apa enggak. Oke.